wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perhatikan materi yang Bapak kirim ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah meyakini bahwa sikap sederhana dan ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman, memahami makna sederhana dan ikhlas beramal, serta mencontohkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari hidup sederhana. Bagaimana anak-anak hidup sederhana itu? Ayo perhatikan rumah yang di samping ini. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurut anak-anak, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Mari kita lihat penjelasan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bunyi ayatnya adalah, walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya adalah, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Jadi anak-anak, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang, tentunya uang jajan di sini dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dia anggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkok. Keuntungan orang yang hidup sederhana antara lain, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut akan mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang hidup sederhana biasanya rendah hati, disenangi banyak orang, dan tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang yang lain. Perhatikanlah dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran surah Al-Isra ayat 27 ini. Bapak contohkan ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan yang kedua, mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada dalam hati. Misalnya, kalau kita dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman ya nak. Jadi kita mesti berikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang memerintahkan kita harus dengan ikhlas mentaati semata-mata karena menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sekarang kita membahas ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian. Yang kedua, beramal dengan tekun rajin semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dihadapinya. Itu ada rangkuman ya nak, silakan dicatat ya nak. Mendengar materi yang Bapak kirim, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas di buku Pendidikan Agama Islam ya nak. Kemudian kirim ke WA atau ke Google Classroom ya nak. Semangat belajar dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di materi berikutnya. Ya, itulah materi yang Bapak kirim. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti dikirim ke Bapak ya, melalui WA ataupun Google Classroom. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.